Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau benar-benar menggali satu aspek penting dalam hidup kita nih. Mhm, Pengambilan keputusan, apalagi kalau situasinya lagi genting, nggak pasti, penuh tekanan gitu ya. betul banget. Itu momen krusial biasanya. Nah, kita akan kupas tuntas nih wawasan dari materi sumber yang Anda bagikan ya, khususnya bab soal pengambilan keputusan ini. Iya, sumbernya ini cukup unik ya. Dia membandingkan pengalaman yang bisa dibilang ekstrim Iya kan? Para astronot di luar angkasa. dan anggota pasukan khusus di medan perang. Jauh banget ya kelihatannya. Tapi justru itu yang bikin menarik. Nah, tujuan kita di sini bukan cuma meringkas aja ya. Bukan sekedar itu. Kita ingin coba bongkar pendekatan pengambilan keputusan yang agak beda dari sekedar optimisasi biasa yang sering kita dengar. Optimisasi biasa maksudnya gimana tuh? Iya, kayak mencari cara paling efisien untuk satu kondisi yang udah diketahui gitu. Nah, ini fokusnya lebih ke kelenturan berpikir, kemampuan adaptasi, sama apa yang sumber ini sebut common sense. Semacam akal sehat praktis yang cerdas gitulah. Oke, common sense, akal sehat praktis. Harapannya ini bisa ngasih Anda, para pendengar, perspektif baru ya buat menghadapi pilihan-pilihan rumit sehari-hari. Iya, semoga begitu. Kita mulai dari sebuah ironi deh yang cukup mengejutkan dari dunia astronot. Sumber ini bilang loh, semakin sering mereka latihan dalam simulasi yang sangat spesifik, sangat terkontrol, Mm-mm. mereka justru bisa jadi makin rentan gagal total di misi nyata. Misi yang penuh kejutan itu, Kedengarannya aneh ya. Latihan intensif kok malah jadi bumerang? iya kan? Kok bisa gitu? Nah, mari kita coba pahami bareng-bareng nih. Oke, ini langsung nyambung ke inti masalah yang disebut jebakan optimasi. Pas, paling sempurna, tapi cuma buat satu kondisi spesifik. Oke. Nah, pas kondisinya berubah dan dunia nyata kan selalu aja ada kejutan, kesempurnaan tadi malah jadi kelemahan. Terlalu spesialis itu bikin kita rapuh, susah adaptasi. Oh, jadi kayak di alam liar gitu ya? Ada spesies yang makannya khusus banget atau habitatnya spesifik banget. Nah, contoh bagus itu. Mereka mungkin unggul sesaat, tapi begitu lingkungannya berubah dikit aja, wah langsung terancam punah ya. Persis. Beda sama yang generalis. Mungkin nggak paling jago di satu hal, tapi bisa bertahan di mana-mana. Kayak tangan manusia deh. Tangan manusia? Iya, tangan kita kan nggak sekuat cakar singa, nggak secepat sirip ikan, tapi bisa dipakai buat ribuan macam tugas. Serba bisa, walau nggak sempurna di satu hal. Bener juga ya. Masuk akal. Dan ini nyambung juga kalau kita bandingin AI sama otak manusia. Pas banget analoginya. AI itu bisa dioptimalkan luar biasa buat tugas logis, kenalin pola di data besar. Jago banget dia. Iya. Tapi kecerdasan manusia kan lebih dari itu. Ada common sense tadi, ada imajinasi, kemampuan mikir di situasi yang benar-benar baru. Hal-hal yang, wah, susah banget ditiru AI sepenuhnya. Jadi jebakan optimisasi itu terjadi kalau kita terlalu fokus nyempurnain satu algoritma berpikir sampai lupa cara mikir di luar kebiasaan itu ya. Betul. Terlalu asik ngulik satu hal, lupa kalau dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ini jadi pertanyaan mendasar nih menurut saya. Di satu sisi kan kita butuh disiplin, latihan, pengulangan biar jadi ahli. Jelas itu perlu. Tapi di sisi lain, keahlian itu sendiri bisa jadi masalah kalau bikin kita kaku pas ketemu hal baru. Jadi gimana dong nyeimbanginnya? Itu dia tantangannya. Gimana caranya kita tetap disiplin tapi nggak terjebak optimisasi buta ini? Ada cara praktisnya nggak sih buat melatih ini? Pertanyaan bagus banget. Menariknya nih, pasukan khusus, waktu mereka melatih respon sebuah situasi paling kacau, paling nggak terduga, kayak sergapan atau ambush. Oke, sergapan ya. Itu kan chaos banget pasti. Banget. Nah, mereka nemuin satu prinsip inti yang kayaknya menjawab pertanyaan Anda tadi. Prinsipnya kedengeran simpel, tapi dalam banget maknanya. Gini bunyinya. Sesuaikan tingkat kebaruan rencana Anda dengan tingkat kebaruan lingkungan yang Anda hadapi. Oke, ulangi lagi. Sesuaikan tingkat kebaruan rencana dengan tingkat kebaruan lingkungan. Coba kita bedah deh pakai contoh latihan sergapan tadi. Boleh. Sergapan itu kan situasi yang tiba-tiba, ngancem nyawa. Naluri pertama orang mungkin lari atau tiarap cari perlindungan ya. Ya, reaksi paling umumnya itu. Tapi sumber ini bilang respons yang benar dan diajarkan itu malah kebalikannya. Serang balik ke arah datangnya sergapan. Loh, kok gitu? Secara taktis ya, tujuannya itu buat ganggu ritme si penyerang, terus kita rebut inisiatif, biar mereka nggak di atas angin terus. Oke, masuk akal secara taktis. Tapi, nah ini masalahnya.
Instruksi serang ke dalam sergapan ini kalau cuma dihafal jadi prosedur kaku, itu bahaya. Maksudnya? Di lapangan, kan sergapan bisa macam-macam. Dari arah nggak terduga, pakai taktik baru. Kalau tentaranya cuma jalanin program hafalan tadi, ya gagal. Respons ini perlu meresap jadi common sense itu tadi. Jadi pemahaman intuitif yang bikin bisa adaptasi seketika sama variasi di lapangan. Jadi bukan soal hafal jawaban, tapi paham kenapa jawaban itu benar dan kapan perlu diubah gitu ya? Persis, itu intinya. Jadi naluri terlatih bukan robot. Oke, jadi ini bukan sekedar aturan, tapi perlu jadi semacam naluri terlatih. Nah, gimana cara ngelatih naluri atau common sense adaptif ini? Sumber bilang ada 3 langkah ya, atau 3 prinsip kunci yang terinspirasi dari tokoh sejarah. Betul, ada 3 prinsip. Bisa dibilang 3 legenda gitu ya. Prinsip pertama nih dari George Marshall, intinya gini. Ketika dasar-dasar situasi berubah secara fundamental, Anda harus berani membuang rencana Anda yang paling sukses sekalipun. Wah, ini kedengarannya radikal banget ya. Radikal, tapi kalau dipikir-pikir logis juga. Marshall itu kan pemimpin Angkatan Darat AS di PD2. Dia terkenal nggak ragu ganti jenderal-jenderal top. Yang udah punya prestasi. Iya, yang rekam jejaknya bagus. Tapi kalau dia rasa cara berpikir strategisnya udah nggak cocok sama kondisi perang modern yang berubah cepat, ya dia ganti. Wow. Pelajaran utamanya bukan soal mecatnya ya, tapi soal pengakuan bahwa sukses masa lalu, sehebat apapun itu, bukan jaminan buat masa depan kalau konteksnya udah beda total. Dan yang lebih susah lagi, ini artinya berani mempertanyakan keahlian kita sendiri dong. Nah, itu dia tusukannya. Justru itu yang paling menantang. Terus gimana kita tahu kapan harus buang rencana sukses itu? Sumber ngasih petunjuk menarik nih. Jangan terlalu percaya sama keahlian Anda pas dia bilang, ini pasti berhasil. Kenapa gitu? Bisa jadi itu bias konfirmasi aja. Kita cenderung cari bukti yang mendukung keyakinan kita kan? Sebaliknya, justru percayalah pada keahlian Anda saat dia ngasih sinyal alarm. Tunggu dulu, saya belum pernah lihat situasi persis kayak gini. Itu dia momennya. Iya, itu momen krusial buat mulai mikir ulang, mulai inovasi. Persis. Alarm ini baru itu justru indikator paling berharga dari seorang ahli sejati. Ini mirip kayak belajar sejarah atau memahami demokrasi deh. Gimana tuh hubungannya? Wawasan terbesar seringkali muncul bukan pas polanya berulang terus, tapi justru pas kita kaget sama anomali. Sama sesuatu yang nggak pas sama kerangka pikir kita. Kejutan itu tandanya ada sesuatu yang fundamental berubah. Dan respons lama kita mungkin udah nggak cukup lagi. Menarik banget soal Marshall ini nih. Keberanian ngaku kalau pengalaman kita bisa jadi usang ya. Tapi habis buang rencana lama kan ada tantangan baru. Dari mana datangnya rencana baru? Terus gimana kita berani ngambilnya? Nah, itu dia. Masuk ke prinsip kedua. Ini kayaknya nyambung ke pemikiran Thomas Paine ya, prinsip kunci kedua, rencana baru membutuhkan keberanian. Ini ngacunya ke konteks pamflet Common Sense dia yang terkenal itu. Ya, konteksnya waktu itu kan koloni Amerika lagi galau mau merdeka penuh dari Inggris atau enggak. Banyak yang setuju Inggris itu kejam, tapi takut mau melangkah. Soalnya belum ada blueprint yang jelas buat negara baru nanti gimana. Jadi pada ragu-ragu gitu ya? Nah, keraguan ini, kata Paine, bahaya banget. Bikin orang malah terpaku sama sistem lama yang jelas-jelas udah rusak. Atau malah jadi beku, nggak berani ngapa-ngapain karena nggak pasti. Lalu apa wawasan Paine soal rencana baru ini? Sumber bilang kalau rencana baru yang benar-benar inovatif itu seringnya nggak muncul langsung sempurna. Gimana munculnya? Mungkin datangnya sebagai petunjuk aja, ide samar, bahkan mungkin awalnya kelihatan aneh atau eksentrik gitu. Menarik. Pesan Paine, kemudian ditafsirkan di sini, itu jangan abaikan bagian yang aneh itu. Justru di situ potensinya. Perlu keberanian buat nggak takut sama hal asing, buat ngikutin ritme kehidupan yang mungkin lagi bergejolak dan nggak pasti. Ya, keberanian buat merangkul ketidaksempurnaan dan keanehan dari ide baru itu. Kita kan seringnya cari pasti dulu, cari sempurna dulu, baru berani coba. Padahal, Dalam situasi yang benar-benar baru, kepastian itu ya ilusi. Keberanian di sini itu keberanian buat eksperimen sama sesuatu yang belum terbukti. Didorong keyakinan kalau cara lama udah nggak relevan lagi. oke, jadi pertama, berani buang yang lama kalau udah nggak relevan, Marshall. Kedua, berani coba yang baru meskipun aneh, Paine.
Prinsip ketiga nih dari George Washington. Bertindaklah seberani tingkat ketidakpastian situasinya. Nah, Washington ini Dia digambarin sebagai master common sense. Terutama karena dia sadar banget batas pengetahuannya. Dia nggak so tau gitu lah. Gimana ini kelihatan dari tindakannya? strateginya itu adaptif banget. Pas situasi lagi genting banget, nggak pasti taruhannya tinggi, kayak waktu pasukannya hampir hancur, terus dia nekat nyebrang sungai Delaware pas badai musim dingin buat nyerang mendadak. Itu kan aksi legendaris ya. Legendaris dan nekat banget. Di saat kayak gitu, dia berani ambil risiko super besar. Tapi, di waktu lain pas situasi lebih bisa diprediksi atau taruhannya nggak segede itu, dia bisa jadi sangat hati-hati, konservatif. Oh, jadi dia bisa ganti-ganti gigi gitu ya? Betul. Prinsipnya, tingkat risiko yang kamu ambil harus nyerminin tingkat gejolak dan ketidakpastian lingkungan. Jangan main aman pas badai, jangan nekat pas tenang. Sesuaikan. Ini kontras banget ya sama yang sumber sebut sebagai kecenderungan modern kita. Gimana tuh? Kita seringnya malah ambil resiko nggak perlu pas kondisi lagi stabil, lagi aman. Mungkin karena bosan atau terlalu pede sama prediksi kita kali ya. Bisa jadi. Tapi begitu krisis beneran datang, ketidakpastian naik, kita malah jadi ciut. Defensif banget, ragu-ragu, takut ambil langkah berani yang mungkin justru diperlukan. Anda setuju nggak sama observasi ini? Ada logikanya sih di balik itu. Sumbernya berargumen kalau stabilitas relatif yang kita nikmati sekarang ini mungkin bikin kita kurang terlatih ngadepin guncangan gede. Jadi kayak otot yang jarang dipakai gitu. Bisa dibilang gitu. Kita jadi haus risiko kecil pas kondisi aman, kayak judi kecil-kecilan buat cari sensasi. Akibatnya, pas ada gangguan fundamental beneran, kita kekurangan otot common sense dan keberanian terukur buat ngadepinnya. Kita nggak terbiasa sama ketidakpastian yang radikal. Oke, jadi 3 prinsip ini, Marshall, buang yang usang, Payne, rangkul yang baru walau aneh, dan Washington, sesuaikan keberanian dengan ketidakpastian. Ini pada dasarnya ngejelasin aturan inti tadi ya. Aturan inti yang mana? Yang cocokkan kebaruan rencana dengan kebaruan lingkungan. Rencana biasa buat situasi biasa, rencana baru buat situasi baru, rencana radikal buat situasi radikal. Gitu ya rangkumannya. Tepat sekali. 3 prinsip itu ngasih kerangka kerja praktis buat nerapin aturan inti itu. Nah, pertanyaan logis berikutnya kan, gimana caranya kita bisa ngeliat kapan lingkungan mulai berubah dan kapan harus mulai nyesuaiin rencana? Idealnya sih sebelum krisis datang. Nah, itu dia. Biar nggak reaktif terus, tapi proaktif. Sumber ngasih satu indikator menarik nih. Perhatikan penurunan efektivitas. Maksudnya apa tuh? Gini idenya. Jarang banget kan sebuah sistem atau rencana yang tadinya bagus langsung gagal total seketika. Biasanya ada tanda-tanda dulu kinerjanya mulai turun. Contohnya? Misalnya, strategi marketing yang sama kok butuh biaya lebih gede buat hasil yang sama. Atau rapat tim yang dulu produktif, sekarang kok rasanya alot, mandek. Proses kerja yang dulu lancar kok mulai sering nyendat. Ah, oke. Gejala-gejala kecil gitu ya? Iya. Penurunan efektivitas ini, sekecil apapun, itu sinyal dini kalau lingkungan operasi Anda mungkin lagi berubah. Asumsi lama Anda mungkin udah mulai goyah. Jadi jangan abaikan gejala kecil itu. Pakai penurunan efektivitas itu sebagai alarm buat mulai nanya, ada apa nih yang berubah di luar? Rencana kita masih relevan nggak ya? Ini waktunya mulai eksperimen ide baru kecil-kecilan sebelum dipaksa keadaan, gitu. Persis. Itu pendekatan proaktif buat ngelola perubahan. Mulai inovasi di pinggiran, eksperimen alternatif, pas rencana utama masih jalan, meskipun mulai turun efektivitasnya. Jadi pas perubahan gede beneran datang, Anda nggak mulai dari nol. Udah ada beberapa opsi, atau paling nggak pola pikirnya udah lebih siap buat adaptasi. oke, ini masuk akal banget buat jadi proaktif. Tapi tetap ada satu keraguan nih yang juga disuarain para astronot di sumber ini. Apa tuh keraguannya? Apakah pendekatan common sense sama adaptasi ini bisa cukup cepat? Kalau situasi kritis kan butuh reaksi instan, bukan analisis mendalam soal tingkat kebaruan. Nah, disinilah contoh Neil Armstrong jadi penting banget. Neil Armstrong? Dia kan sering dianggap lambang the right stuff, pilot hebat gitu. Tapi sumber ini justru nunjukin sisi common sense-nya. Armstrong itu studi kasus luar biasa emang. Dia itu perpaduan unik. Pilot uji super pengalaman yang sangat menghargai prosedur dan data, tapi dia juga insinyur yang paham banget sistem. Kombinasi ini bikin dia jago banget ngikutin aturan, tapi juga berani banget buang aturan itu
Kalau intuisinya, common sense-nya bilang ada yang salah, atau situasi butuh tindakan di luar prosedur. Kayak di kisah Gemini 8 itu ya, pas wahananya muter-muter nggak karuan karena kerusakan nggak jelas. Betul. Semua prosedur standar gagal, data telemetri bikin bingung. Di situasi kacau itu, Armstrong bikin keputusan nekat. Matiin sistem pendorong utama, terus pakai pendorong kecil buat pendaratan darurat. Itu loh, re-entry thrusters. Yang seharusnya cuma dipakai di atmosfer. Iya, dipakai di orbit. Itu tindakan sangat nggak terduga, buat situasi yang sangat nggak terduga. Dan berhasil. Selamat misi dan nyawa mereka. Common sense-nya ngalahin prosedur baku. Gila juga ya. Terus ada insiden sama LLRV, simulator pendaratan bulan yang kayak ranjang terbang itu. Itu kan bahaya banget alatnya. Bahaya banget. Nah, pas latihan, LLRV yang diterbangin Armstrong rusak mesinnya. Parah banget. Ironisnya, beberapa instrumen di kokpit malah masih nunjukin angka normal. Loh, kok bisa? Entahlah, tapi Armstrong, dari suara mesin, getaran, pengalaman terbangnya, dia ngerasa ada yang sangat salah. Dia nggak nunggu datang konfirmasi, dia langsung pencet tombol lontar. Sesaat sebelum? Sepersekian detik sebelum wahana itu jatuh dan meledak. Lagi-lagi, common sense pilot ujinya ngalahin data instrumen yang nipu. Ngeri banget. Dan puncaknya tentu pas pendaratan di bulan itu sendiri ya. Iya, awalnya kan semua sesuai rencana. Autopilot jalan mulus. Tapi beberapa saat sebelum mendarat, Armstrong lihat keluar jendela. Dia sadar area pendaratan yang dituju komputer itu ternyata lapangan penuh batu gede-gede setinggi mobil. Bahaya banget. Terus? Seketika, dia ambil alih kendali manual dari autopilot. Dia cari lokasi baru sambil lihat langsung, sambil terus turun, dan berhasil mendaratin lunar modul dengan sisa bahan bakar cuma buat beberapa detik aja. Dari ikutin rencana ke improvisasi total dalam hitungan detik ya? Itu dia. Dia ganti mode berpikir cepet banget. Kisah-kisah Armstrong ini benar-benar nunjukin kalau common sense adaptif itu bukan berarti lambat atau ragu-ragu ya. Justru dia bisa bikin tindakan cepat dan tepat. Kenapa bisa gitu? Karena dasarnya pemahaman mendalam tentang kapan harus percaya aturan dan kapan harus percaya penilaian sendiri berdasarkan situasi nyata di depan mata. Kecepatan itu datang dari kemampuan ganti-ganti mode berpikir ini. Anda nangkep banget esensinya. Kemampuan buat menari antara struktur aturan, prosedur, data, sama fleksibilitas intuisi, improvisasi, common sense, itu inti dari pengambilan keputusan adaptif yang cepat. Oke, ini bawa kita ke teknik terakhir yang dibahas sumber. Jawab pertanyaan lanjutan. Kalau kita harus ambil resiko di situasi baru yang nggak pasti, gimana mastiin resikonya itu cerdas? Bukan asal nekat aja. Pertanyaan penting. Gimana kita bisa manfaatin keahlian orang lain tanpa kejebak sama pandangan masa lalu mereka? Nah, pasukan khusus punya cara unik nih buat ini. Pas mereka konsultasi sama ahli buat ngerencanain operasi di medan baru. Gimana caranya? Mereka nggak nanya ke ahli, apa yang sebaiknya kami lakukan? Pertanyaan kayak gitu cenderung ngasih jawaban konservatif berdasarkan pengalaman si ahli di masa lalu. Terus nanyanya gimana dong? Mereka ngajuin satu pertanyaan kunci yang spesifik banget. Bisakah Anda membuktikan dengan argumen kuat berdasarkan prinsip dasar atau data yang nggak bisa dibantah bahwa rencana baru kami ini pasti akan gagal? Fokusnya nyari bukti kegagalan, bukan nyari rencana terbaik versi ahli. Wah, menarik nih pendekatannya. Fokus ke potensi gagalnya ya? Iya. Jadi kalau ahli bisa nunjukin misalnya, wah, rencana Anda ini ngelanggar hukum fisika, atau musuh punya pertahanan absolut di titik itu, ya jelas rencana harus diubah. Tapi gimana kalau ahli nggak bisa buktiin kegagalan secara pasti? Atau kalau mereka cuma bilang, wah saya nggak punya data buat dukung ini. Atau rencana saya yang basisnya data historis lebih aman loh. Nah, menurut teknik ini, Anda bilang makasih atas masukannya, tapi abaikan aja rekomendasi alternatif atau peringatan karena kurang data. Itu. Jadi tetap jalan. Kalau common sense Anda berdasarkan prinsip Marshall, Payne, Washington tadi, bilang kalau situasi ini baru dan butuh langkah baru, ya lanjutkan sama rencana inovatif Anda. Logikanya gimana tuh? Logikanya, ahli itu kan secara alami terikat sama masa lalu, sama data yang ada. Situasi yang benar-benar baru, sering butuh lompatan keyakinan yang ngelampaui apa yang bisa divalidasi data historis. Teknik ini cara cerdas buat manfaatin keahlian tanpa terbelenggu sama bias masa lalunya. Oke.
Jadi kalau dirangkum nih ya, dari semua pembahasan kita berdasarkan materi Anda ini, pengambilan keputusan yang benar-benar efektif, apalagi pas lagi tertekan dan nggak pasti, itu ternyata bukan cuma soal adu pinter logika atau ngotak-ngatik variabel yang udah kita kenal aja ya. Justru intinya ada di penggunaan common sense. Yang akarnya itu kesadaran akan apa yang kita nggak tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa secara sadar nyocokin tingkat kebaruan respon kita sama tingkat kebaruan tantangan yang kita hadapi. Kita udah bahas 3 prinsip kunci dari Marshall, Payne, Washington. Terus lihat contoh Armstrong, gimana common sense bisa cepat dan tepat. Dan kesadaran akan batas pengetahuan kita kayak Washington tadi, itu jadi fondasi common sense itu ya. Kemampuan buat ngaku, saya nggak tahu persis nih apa yang terjadi. Atau wah ini situasi baru. Itu bukan lemah, tapi justru titik awal buat keputusan yang adaptif dan cerdas. Betul sekali. Itu jauh lebih kuat buat jangka panjang daripada kejebak di kesempurnaan semu dari optimasi yang rapuh tadi. Merangkul ketidakpastian dengan common sense, itu kunci buat navigasi yang efektif di dunia yang terus berubah ini. Kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Coba ingat-ingat lagi deh sebuah keputusan yang Anda hadapi belakangan ini. Yang ada tarikan antara tetap di jalur aman yang udah dikenal, atau coba sesuatu yang baru dan belum pasti. Refleksi yang bagus. Coba renungkan, seberapa baru atau tak terduga sih situasinya waktu itu? Terus bandingin sama seberapa baru atau berani langkah yang Anda pertimbangkan atau akhirnya ambil. Kalau Anda nerapin ide buat secara sadar nyocokin tingkat kebaruan ini, ada nggak ya sesuatu yang mungkin bakal Anda lakuin secara beda? Sebuah latihan reflektif yang bagus banget itu untuk mulai menginternalisasi prinsip-prinsip adaptif ini dalam keputusan Anda sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.